Shalom Indonesia, salam Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mucho gusto. Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu. Senang bertemu dengan Anda semua, opung, kakek, mbak, nenek, opa, oma, bapak tua, bapak udah, papu, inang tua, inang muda, amang buru, namburu, tulang nan tulang, abang, akang, lai, ito. Woi, semua kakak-kakak, adik-adik, semuanya, semua penduduk Indonesia. Senang bertemu dengan Anda. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Izinkan saya pada pagi hari ini membawakan firman Allah yang terdapat di dalam Matius 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Saya berkata tema kita adalah tempat Yesus berdoa. Jadi di manakah tempat Yesus berdoa? Jawaban yang pertama tadi adalah yaitu di atas bukit. Saya tidak bisa bayangkan Yesus seorang diri di atas bukit yang sepi, tetapi dia bersekutu dengan Bapa, berdoa kepada Bapa. Mungkin bagi kita ada sedikit ketakutan kalau kita sendiri pergi ke bukit di malam-malam hari ya. Tentu itu adalah tempat yang untuk dia berdoa, menyatakan permohonannya kepada Tuhan. Mengapa? Karena itu sangat penting kita mengadakan doa di tempat yang sepi ya. Ya, karena itu penting membangun diri kita di tempat yang sepi. Jadi dia naik ke atas bukit. Dia juga dalam Lukas 6 ayat 12 di atas bukit juga berdoa semalam-malaman ya, berdoa sepanjang malam atau berdoa dari malam sampai pagi. Dia berdoa kepada Allah karena dia ingin memilih para murid-muridnya. Dan disitulah pentingnya kita berdoa untuk menghadapi masa yang akan datang atau melakukan sesuatu supaya tetap dalam perlindungan Allah, ya, supaya tetap dalam jalan-jalan Allah, supaya kita tetap di jalan kehendak Allah. Nah, ketika kita berada di atas bukit, dua hal yang saya lakukan ketika saya menghadapi pelayanan yang penat atau pelayanan yang membuat saya stres. Ya, bukan berarti walaupun saya suka berdoa, bukan berarti saya tidak pernah stres. Tapi dua hal tempat yang saya sukai adalah, yang pertama laut. Kenapa saya memilih laut? Kalau saya berdoa di bawah pohon kelapa kah itu, atau di tepi pantai kah itu, ya di tepi pantai itu, karena saya melihat luasnya lautan itu yang tidak bertepi ya ke depan saya itu. Jadi saya bisa bayangkan persoalan saya itu kecil dibandingkan dengan lautan yang sangat luas itu, dan dibandingkan lagi dengan Allah karena luasnya lautan itu buatan Allah. Jadi ketika saya selesai berdoa di situ, pasti saya mendapat kekuatan baru dari Tuhan. Atau ketika saya naik ke bukit ya, atau ke Gunung Sasak sana, lalu atau ke sana itu ada tempat-tempat monyet di sana itu. Saya diganggu monyet ketika saya berdoa di tempat itu ya. Jadi apa sih namanya itu? Pusuk ya. Ya, saya lupa namanya. Pusuk itu. Jadi di situ, atau di tempat-tempat di mana kita bisa berdoa. Dan saya sering naik ke penangga, kadang-kala bersama dengan istri saya. Kalau saya sendiri naik ke penangga, saya akan mencari jalan yang lebih sepi. Karena di situ saya akan melihat lembah, melihat indahnya pemandangan Tuhan, dan situ akan berdiam sejenak mengatakan betapa indahnya Engkau Tuhan. Jadi kalau kita mengalami stres, belajarlah seperti Yesus. Yesus memang tidak stres dan apa, tetapi dia datang ke bukit untuk berdoa. Lalu yang kedua kata firman Allah, di atas gunung, Yohanes 6 ayat 15. Saya dulu
bukanlah orang yang berani berbicara di depan umum. Saya orangnya minderan, ya. Jadi ketika saya di Gunung Malang itu di Balikpapan, saya 3 bulan hampir ya lebih lah ya. Saya pagi sore naik ke sana untuk berbicara hanya sekedar karena suara saya kan kuat berteriak saya di apa itu jiwa, karena saya tidak bisa ngomong untuk bersaksi bagaimana. Kan perlu kita ngomong, kita nggak hanya berdoa saja, tapi kita perlu ngomong kepada mereka. Jadi saya naik ke Gunung Malang itu, ya berapa lama, saya lebih dari 3 bulan setelah itu melayani di Balikpapan, lalu Anda bisa bayangkan saya persiapan berjam-jam, tetapi saya tidak bisa ngomong ketika di ya. Aduh, groginya apanya. Ya itu awal saya melayani di Balikpapan. Jadi ya pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Tetapi pada akhirnya Tuhan memberikan terus keberanian kepada saya, tapi saya terus berlatih dan akhirnya saya bisa ngomong. Ya, puji nama Tuhan. Jadi di atas gunung itu lebih tinggi. Saya pernah bersama teman-teman naik ke atas gunung, ya ke Gunung Rinjani. Saya pernah berdiri di tempat yang paling tinggi di NTB ini, yaitu Gunung Rinjani, yang puncaknya itu yang hanya bisa 2-3 orang berdiri di situ. Jadi kalau kita salah berdiri, kalau angin pas kencang ya jatuhlah, matilah dia. Tetapi saya bersyukur pernah berdiri di situ di tempat yang paling tinggi. Dan saya 3 kali naik ke Rinjani dan saya bersyukur karena apa? Di tengah perjalanan yang melelahkan itu, di tengah perjalanan yang capek itu, kalau kita sudah sampai di puncak, melihat keindahan alam, melihat buatan Allah, kita begitu mengaguminya. Nah, kita perlu juga naik ke gunung Tuhan supaya apa? Kita bisa merasakan Yesus menuju suatu tempat yang tinggi di mana dia bersekutu dengan Bapaknya, meminta pertolongan dan membangun relationship-nya dengan Bapa secara spesial, secara khusus di tempat-tempat yang seperti itu. Lalu yang ketiga, ya, saya tidak menyadari pada situ. Yang ketiga di tempat yang sunyi. Nah, ini sering saya lakukan. Kadang-kala di belakang rumah saya ini ada kebun yang kosong. Jam 3 di situ, di tempat yang sepi itu, sambil bawa Alkitab, bawa apa, itu bisa beberapa waktu saya ada di situ. Jadi di tempat yang sepi, ya. Saya melakukan itu. Saya belajar melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Sebaiknya kita juga mengikuti teladan Yesus. Sering-seringlah kita menyendiri dengan Allah di tempat-tempat yang sunyi. Saya dulu, ya, ketika saya jenuh dalam pelayanan saya mau beristirahat sejenak. Lalu saya pergi ke Semarang. Di Semarang saya bertemu dengan teman saya dan kemudian saya tidak ingin melayani. Saya sudah bilang sama dia, saya tidak mau melayani, saya hanya mau relax saja. Lalu kemudian teman saya bilang, kalau gitu ayo kita ke Ungaran. Lalu Ungaran itu beberapa lama, ya. Jadi dia juga karena mau berdoa, saya juga berdoa. Di Ungaran itu ada tempat dibentuk begitu rupa sehingga hanya 1 atau 2 orang bisa masuk di dalam. Jadi saya masuk seorang diri di gua itu, tempat yang sepi dan mobil yang dari jalan raya itu. Tapi pada umumnya sangat mendukung untuk tempat berdoa. Ya, dan pada saat itu saya kan sudah tidak mau melayani, saya hanya ingin jalan-jalan. Lalu saya merasakan sesuatu yang ketika saya duduk di bawah kaki Tuhan, Tuhan katakan, kalau engkau mau beristirahat, beristirahatlah di bawah kakiku. Dan kemudian Tuhan menguatkan saya kembali dan pulangnya saya disuruh melayani.
Dan kemudian saya tidak menolak pelayanan itu, karena saya tahu istirahat yang terbaik adalah di bawah kaki Tuhan. Saya dikuatkan, saya mendapatkan kekuatan baru, karena di Surabaya hampir setiap hari saya melayani, maupun di gereja-gereja tempat teman-teman saya di Surabaya. Jadi yang mau saya katakan adalah, mari kita berdoa di bukit, di gunung, di tempat yang sunyi, ya. Itu penting untuk kita berkomunikasi. Ada saatnya nanti kita berdoa dengan keluarga, ada saatnya kita berdoa dengan banyak orang, tetapi secara khusus bagi setiap pribadi, ya. Kemarin saya katakan, orang yang melayani Tuhan dia harus membangun hubungannya yang baik dengan Bapa, membangun hubungannya dengan sesama, dan membangun hubungannya dengan firman Allah. Sehingga kalau kita mengetahui bahwa Yesus berdoa di bukit, mari di atas bukit. Saya berdoa karena di NTB ini belum ada orang-orang yang betul-betul punya hati untuk membuat tempat-tempat untuk berdoa, ya. Belum ada orang-orang yang tergerak hatinya untuk membuat sebuah tempat untuk berdoa yang khusus untuk berdoa, di mana orang-orang bisa datang ke situ untuk berdoa di tempat yang sepi, di tempat yang sunyi, atau di atas gunung kah, atau di manakah itu. Tetapi sampai saat ini belum ada yang saya tahu di NTB ini yang bisa kita untuk datang ke situ khusus untuk berdoa. Dan saya berharap dan saya berdoa supaya satu kali ada orang yang betul-betul memberikan tempat atau membuat sebuah tempat untuk di mana anak-anak Tuhan bisa berdoa mengalami pergumulan. Saya mau katakan, setiap kali saya mengalami pergumulan, saya akan apalagi pergumulan sesuatu yang sangat luar biasa. Satu contoh, ya. Satu contoh ketika saya mau meminta istri saya berhenti bekerja di perusahaan rokok, itu sangat bertolak belakang sebenarnya dengan batin saya. Tapi ya namanya sudah begitu, ya. Akhirnya saya paksa dia berhenti, dia nangis. Pada akhirnya saya mengatakan saya menyiksa istri saya menikah dengan dia bukan untuk menyakiti dia, bukan untuk menyiksa dia. Saya juga dia tidak bisa memaksa imannya untuk seperti saya beriman. Tapi kemudian saya mengambil waktu di mana saya bisa ke Bedugul berdoa. Dan kemudian seminggu 3 hari 3 malam saya berdoa dan berpuasa, dan kemudian pulang ke NTB. Seminggu kemudian dia menyerahkan diri kepada Tuhan. Artinya dia berkata, sudah, saya mau berhenti tanpa harus dipaksa. Saya bilang, kamu udah siap, sudah. Dan 3 bulan gajinya itu masih diantar agar dia mau tetap bekerja. Tapi saya bilang keempat, saya bilang kepada yang antar gajinya, saya bilang, kalau ini bulan keempat Anda masih, saya akan tolak betul-betul. Saya katakan kalau nanti ada yang mau ditolong, istri saya siap tetap menolong, asal selama on the track. Jadi saya bersyukur bahwa kita berdoa di tempat-tempat yang sunyi itu bukan kita mau cari apa-apa, kita mau membangun hubungan kita dengan Allah, sama seperti Yesus berdoa kepada Allah, baik itu semalam-malaman, baik itu dalam waktu-waktu tertentu atau jam-jam tertentu, supaya apa? Tuhan dimuliakan dalam kehidupannya. Dia di mana dia berdoa, atau di tempat-tempat di mana dia berdoa, di bukit kah, di gunung kah, di tempat yang sunyi kah, hanya 2 tujuannya. Yang pertama adalah membangun hubungannya dengan Allah secara spesial. Dia dengan Allah, dia dengan Bapaknya, dia dengan Roh Kudus. Dia. Lalu yang kedua adalah siap menghadapi segala tugas-tugas atau pergumulan-pergumulan yang akan dihadapinya pada hari-hari berikutnya. Jadi ketika Anda berdoa ke tempat-tempat yang saya disebutkan oleh Alkitab itu, Yesus melakukan itu. Mari kita belajar sekali-sekali. Rugi kita kalau kita tidak belajar seperti Yesus. Memang ada tempat kita berdoa, gereja ada. Ada tempat kita mungkin rumah secara spesial ada. Tapi mari kita belajar di tempat-tempat yang Tuhan katakan ini. Ya, kebetulan di NTB ini belum ada tempat di mana kita khusus untuk bisa berdoa di atas gunung, ya. Berdoa sajalah, ya.
supaya ada orang-orang yang mungkin menyerahkan tanahnya gereja di atas puncak gunung kah dia, lalu gereja siap membangun, bersama-sama membangun tempat bersekutu umat Tuhan di situ. Waduh, saya tidak bisa bayangkan itu kalau sempat ada di NTB ini tempat lokasi untuk berdoa. Tapi doa saya kepada Tuhan, sebenarnya ini sebuah mimpi saya kepada Tuhan, ada orang atau Tuhan mau menyatakan kebaikannya untuk bisa mendirikan satu tempat di NTB ini untuk spesial kita berdoa secara khusus, baik seperti di Tretes, ya, GPPS, dan banyak, kalau di Tretes itu banyak, baik itu di Ungaran juga, orang-orang yang memberikan tempat spesial untuk berdoa. Dan itu memang sangat baik, karena ya kita disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan kita di rumah, tapi kalau di situ kita udah secara khusus, ya kita tujuan ke situ adalah untuk berdoa. Jadi yang mau saya katakan di sini adalah ketika kita berdoa di tempat-tempat yang Tuhan sebutkan tadi, atau Tuhan berada di tempat di mana, di gunung, di bukit, di tempat yang sunyi, tujuannya adalah untuk membangun spesial secara vital, ya, hubungannya dengan Allah, supaya tetap istilahnya apa itu, cling, melekat gitu, ya. Kita bisa bayangkan, saya katakan sering, Mazmur 91, orang yang melekat dengan Tuhan itu bagaimana, dan Tuhan bagaimana melakukan sesuatu bagi dirinya, orang-orang yang melekat. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus kepada Bapaknya. Dan Bapa, setiap kali Yesus mengalami pergumulan, setiap kali Yesus meminta satu perkara besar atau kecil, Tuhan selalu, Bapak saya, itu jugalah kita membangun hubungan kita dimanapun kita untuk bersekutu dengan Allah, dan mempersiapkan hati kita untuk menghadapi struggle kita, pergumulan kita, atau menghadapi pekerjaan kita atau pelayanan kita dengan kekuatan Allah, dengan urapan baru dari Tuhan, dengan kemarin saya bilang ada dinamisnya dan dunamusnya. Dinamisnya Allah itu di mana kita mempunyai kemampuan untuk membebaskan orang lain dari segala keterikatan, itu dari segala apakah itu eksusia, di mana kita diberikan kekuatan, hak untuk bertindak, ya. Jadi hak kita untuk bertindak, melakukan itu tadi, karena adanya eksusia Tuhan, bertindak kepada mereka-mereka yang diikat oleh setan. Kan sangat luar biasa, tidak ada jalan lain untuk bisa menerima semuanya itu, hanya apabila kita membangun hubungan kita dengan Tuhan di tempat-tempat di mana Tuhan mau katakan kepada kita. Mari, dimanapun kita berdoa, ya, dengan tujuan bahwa kita membangun hubungan kita dengan Allah. Jadi kalau kita membangun hubungan kita dengan Allah, kita akan menikmati kuasa surga yang luar biasa, dan kemudian siap menghadapi struggle atau tantangan atau pelayanan atau apapun namanya, karena kekuatan Allah sudah menyertai. Itu sebabnya kalau engkau punya masalah, punya persoalan, jangan tanggung sendiri, jangan ambil sendiri, serahkan itu semua kepada Tuhan. Tuhan mau engkau membangun hubunganmu dengan Tuhan, engkau mau membangun hubunganmu dengan Yesus, dengan Roh Kudus, dengan firman, supaya apa? Kau cakap menanggung semua persoalan kehidupan. Bukan hanya itu, Tuhan memberikan solusi yang terbaik dari apa yang kau hadapi ketika engkau tahu berdoa di tempat. Kita belajar untuk meniru Yesus, ya. Kita berdoa. Kadang kita perlu naik ke gunung, naik ke tempat bukit, dan berada di tempat-tempat yang sepi. Seperti saya katakan itu tadi, saya juga melakukan itu kadangkala, di mana saya harus berada di tempat, di kebun, di manakah itu, di tepi laut kah itu, atau di pusuk kah itu, atau di gunung Sasak kah itu. Jadi kita bisa berseru di sana, mengatakan, Tuhan, betapa besarnya Engkau, betapa dahsyatnya Engkau. Dan ketika saya berada di taman langit di Panangga sana, saya bilang,
wih betapa indahnya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan. Kita menatap bagaimana powerfulnya Tuhan dalam menciptakan alam semesta ini. Membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Meyakini bahwa Tuhan itu senantiasa memberikan terbaik bagi umatnya. Dan kalau kita melakukan itu, kitalah yang terbangun. Kitalah yang mendapat manfaat. Dan Tuhan dimuliakan dari semuanya itu. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Di pagi ini Tuhan, biar urapan Allah menyertai setiap kami, Bapa dan Roh Kudus, baik itu dinamisnya Tuhan, eksusianya Tuhan, mengalir deras dalam kehidupan kami, untuk kami mendemonstrasikan kuasa-Mu Tuhan Bapa di surga, di mana untuk mendapatkan semuanya itu pemberian-pemberian Allah. Satu cara ialah berdoa, membangun hubungan-Mu dengan Tuhan. Kadangkala Tuhan, kami perlu seperti Yesus, yaitu Yesus pergi ke bukit, Yesus pergi ke gunung, Yesus pergi ke tempat-tempat yang sunyi secara pribadi untuk membangun relationship-nya secara spesial dengan Bapaknya di surga. Dan demikian juga kami sebagai penganut-penganut Kristus atau pengiring-pengiring Yesus. Demikianlah kami dengan tujuan bagaimana kami bisa membangun hubungan relation kami dengan Bapa, Yesus dan Roh Kudus, dengan sesama, dengan firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada waktu-waktu di mana kami menarik diri sejenak dari keluarga kami dan pergi ke tempat di mana kami harus berseru, berteriak kepada Bapa dari hati kami yang paling dalam. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kau adalah Allah yang memberikan tempat bagi kami untuk beribadah, bersekutu, berdoa, baik di rumah, baik di gereja, baik di tempat di atas bukit maupun di gunung maupun di tempat suci, di tempat-tempat sunyi. Artinya bahwa Tuhan tidak memandang tempat. Dimanapun kami berdoa, kalau tujuan kami hanya untuk membangun persekutuan kami secara spesial dengan Bapa di surga, dengan Yesus, dengan Roh Kudus, maka Tuhan akan berkenan untuk memberikan segala kekuatannya, segala kuasanya dan urapannya dalam kami menghadapi struggle kami, tantangan, rintangan, persoalan, masalah kami, pekerjaan kami, dan lain sebagainya. Dan itu jelas akan berada, kemenangan akan berada di pihak kami. Terima kasih Bapa di surga, dan kami mau berkatilah kalau kemarin pemerintah kami masih memperpanjang PPKM level 4, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Masyarakat, kami tahu bahwa dari penjelasan itu kami mendengarkan bahwa ada penurunan dalam angka kematian. Karena bagaimanapun kami akan menyadari bahwa kehidupan itu jauh lebih penting dari segala persoalan-persoalan yang ada. Dan dengan demikian juga Tuhan, kepada mereka yang berdampak, pemerintah juga memberikan solusi. Kami tahu walaupun itu solusi yang bukan yang terbaik, tetapi setidak-tidaknya ada perhatian pemerintah kami untuk mereka-mereka yang harus berusaha setiap harinya, terutama bagi mereka-mereka non formal. Terima kasih Bapa di surga, dan semua kami berdoa supaya semua berjalan dengan baik. Bantuan-bantuan yang diberikan boleh mengalir tepat pada sasarannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa bagi pemerintah, para menteri pejabatnya, para gubernur, para bupati, wali kota, camat, lurah, RT, khususnya gubernur dan bupati, wali kota tidak lelet dalam menyalurkan saluran-saluran itu, dan juga tidak menilap seperti temuan yang ditemukan oleh Bu Risma di Tuban sana Bapa di surga. Tuhan tolong Tuhan, sehingga tidak ada para pemerintah kami, para pengambil kebijakan yang memakan uang yang telah diperuntukkan untuk membantu dari para mereka yang mengambil keputusan yang berhak menyalurkannya, tetapi tanpa menyabotase atau tanpa mengkorupsinya. Tuhan Bapa di surga, Tuhan tolong semuanya ini. Ini masalah moral, masalah kehidupan orang lain, masalah membantu orang lain Bapa di surga. Tetapi ada banyak orang-orang yang sudah hidup nikmat, masih sanggup memiliki atau mau mengambil orang-orang yang susah, yang hidupnya pas-pasan.
Bapa di surga, kami tahu orang-orang ini hati, dan itu sebabnya kami berdoa kepadamu Tuhan, supaya semua penyalur-penyalur dana bantuan itu diberikan hati bagi mereka untuk tidak menilap, untuk tidak mengkorupsi, tetapi mereka memberikan yang hak yang harus menerimanya diberikan secara penuh, dan tidak ada alasan apapun. Kami bersyukur punya Menteri Ibu Risma, Menteri Sosial. Tuhan, kami berdoa agar Tuhan terus memberi kekuatan kepadanya, Tuhan, memberikan terus keberanian dari Tuhan untuk penyalur yang membuat sabotase dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, Tuhan melindunginya dan Tuhan menjaganya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bangga bagi orang-orang yang memiliki hati membangun Indonesia ini. Tapi kami tahu juga banyak orang-orang yang dengan bangga melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Lalu karena itu Tuhan, dari situasi kondisi yang dihadapi masyarakat kami ini, akibat dampak dari ekonomi ini Tuhan, juga mental, Tuhan Bapa di surga, moral ini diuji di sini Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan bagi mereka-mereka yang sakit, Tuhan Bapa di surga, kami berdoa agar Tuhan terlibat di dalamnya. Tuhan, orang-orang yang sakit COVID ataupun sakit apa, Bapa di surga, apapun sakitnya Tuhan, Engkau mau menolong mereka. Kalau Engkau itu orang yang sakit, mari tumpangkan tanganmu di tempat yang sakit. Bapa di dalam surga, mereka yang COVID yang menaruh tangannya di kepala mereka, Tuhan tumpangkan tangan atas mereka. Dalam nama sembuhlah Engkau oleh kuasa Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan engkau yang sakit apapun, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus, sembuhlah engkau, yakin dan percayalah. Tuhan yang menyembuhkan engkau, Yesus yang menyembuhkan engkau. Di sini kami berdoa, dimanapun engkau berada, ketika engkau yakin dan percaya, Yesus mampu menolong engkau, Yesus mampu menyembuhkan engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, sembuh engkau oleh kuasa Yesus, oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Memang kami tidak bisa datang kepada mereka, tetapi bagi mereka yang mempercayai Tuhan ada dan mempercayai bahwa Tuhan siap menolong mereka, mereka akan mengalami jamahan dari Tuhan. Karena Tuhan kami tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak mengenal ruang, jarak, dan waktu. Saat kami berdoa di sini, engkau, dia sanggup untuk menolong engkau. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Dan bagi mereka yang bergerak dalam bidang kemanusiaan, para menteri, para dokter, para perawat, dan juga Tuhan volunteer, dan juga mereka-mereka yang terlibat, baik aparat, baik relawan, mereka-mereka stakeholder bangsa ini Tuhan diberkati, berikan kekuatan bagi mereka untuk tetap Tuhan, mereka mempunyai kekuatan dari Tuhan, pagari mereka, lalukan mereka dari sakit penyakit, dari kelemahan apapun Tuhan, sehingga mereka terus bisa menolong orang-orang yang sakit. Dan terima kasih juga buat pengurangan atau orang-orang yang berkurang dalam kematian Tuhan. Dan kami terus akan berdoa sampai Tuhan menjawab doa kami secara sempurna, bahwa kami ingin Tuhan Bapa di surga, COVID itu lenyap dari Indonesia, bahkan dari seluruh dunia ini, sehingga kami bisa beraktivitas kembali, melakukan tugas-tugas kami sebagaimana sedia kala tanpa kau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, sehingga roda ekonomi bangsa kami bisa berputar, para wisata ekonomi apa saja Tuhan bisa berputar dengan baik, sehingga mempengaruhi kemajuan ekonomi kami, kemajuan ekonomi masyarakat, kemajuan ekonomi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka Tuhan yang mengalami dampak dari semua ini. Tuhan, kami mendengar bagaimana orang-orang yang sampai hati mengambil yang bukan haknya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa agar Engkau Allah menolong semuanya ini, menyelesaikan semuanya ini Tuhan. Tuhan, berikan hati di bangsa ini hati yang benar. Berikan bagi para pemegang tampuk kekuasaan yang berhak menyalurkan semuanya ini, terutama para kepala daerah, baik itu tingkat 1, tingkat 2 maupun kota madya. Kami berdoa agar mereka diberikan kebijaksanaan, keberanian untuk memberangus segala perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan
undang-undang. Apa yang dipercayakan kepada mereka-mereka yang diwajibkan untuk menyalurkan, tetapi mereka tahan. Biar Tuhan hukum yang memproses mereka. Terima kasih Bapa di surga. Betapa jahatnya orang-orang yang seperti ini, yang sanggup masih menelan orang-orang yang tidak mampu, sementara negara sudah memberikan kecukupan bagi mereka. Inilah akibat moral yang tidak baik. Tuhan, doa kami kepadamu, baiklah kemurahan Tuhan terjadi bagi mereka, kebaikan Tuhan sehingga mereka bertobat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa bagi masyarakat kami, Tuhan, tolonglah mereka, lindungi mereka, kuatkan iman mereka. Kami melihat bagaimana orang-orang yang tidak siap, Tuhan. Ada juga aparat kepolisian di Belawan sana, Tuhan, yang turut merampok. Kami tidak tahu apa yang sebenarnya yang sedang terjadi dalam dirinya atau dalam orang-orang tersebut yang rela menyakiti yang sulit ini. Kami tidak tahu apakah mereka mengalami dampak, khususnya Pak Polisi itu, apakah dia yang mengalami dampak dari semua ini. Saya pikir dia sudah menerimanya. Ketidakpuasanlah, keserakahanlah yang membuat orang kadang-kala lupa diri. Oh Bapa di surga, sementara orang-orang yang bergumul harus bekerja untuk mencari nafkah. Tuhan Bapa di surga, Tuhan tolong. Itulah sebabnya kami berdoa, Tuhan. Situasi dampak yang dari semua ini telah melibatkan ada banyak moral yang jatuh, ada banyak kejahatan yang bertambah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa kepadamu, Tuhan, bagi engkau yang berdampak, oh Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu, Tuhan, Tuhan mau tolong. Dan kalau engkau orangnya yang berdampak, baik itu usahamu, pekerjaanmu, oh, bisnismu, rumah tanggamu, angkat kedua belah tanganmu. Mari kita berdoa dan percayalah, Bapa di surga, mari engkau menumpangkan tangan atas mereka yang mengangkat tangan. Topang tangan mereka juga Bapa di surga, dan biarkan Kau hadir di hati mereka. Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus ada di dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, belas kasihan-Mu Tuhan turun atas mereka, pembelaan-Mu Tuhan turun atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kasih dan kuasa-Mu, nyatakan pertolongan-Mu dalam hidup mereka, nyatakan Bapa, nyatakan. Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus yang mampu menolong mereka. Hanya Yesus, hanya Yesus. Hanya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang membela mereka, belas kasihan-Mu cukup bagi mereka, mujizat-Mu. Engkau yang memberikan kelegaan, yang Engkau melepaskan mereka dari masalah mereka dan persoalan mereka, Tuhan Yesus. Terima kasih. Jalan pintas dengan seperti merampok, mencuri, membunuh, dan lain sebagainya, Tuhan. Jangan ada, Tuhan Bapa di surga. Kami mohon kepadamu, Tuhan, kami mohon. Dan itu terjadi apabila kami membangun hubungan kami dengan Tuhan dengan baik, dan ada kekuatan Tuhan mengalir dalam hidup kami, ada iman yang mengalir, harapan yang mengalir dalam hidup kami. Semua badai ini akan berlalu satu kali, dan kami akan terus dapat bertahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Engkau berkata ketika kami mengalami ini, supaya kami bersuka cita dalam pengharapan kami, bahwa pengharapan kami bahwa COVID ini pasti berlalu, Tuhan, pasti berlalu. Ketika masih ada, kami diberikan kekuatan sabar dalam menghadapi penderitaan ini. Terus bertekun di dalam doa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Melupakan Tuhan di saat-saat seperti ini. Janganlah kami pernah melupakan Engkau, Tuhan Bapa di surga. Biarkan kami mengandalkan Engkau, biarkan kami percaya kepadamu, biarkan kami menikmati kasih dan kuasa-Mu dalam kehidupan ini, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Datanglah Engkau bagi mereka di pagi ini kepada mereka, Tuhan. Datanglah Engkau kepada mereka. Datanglah Engkau. Terima kasih Bapa bagi mereka yang mau mengalami transformasi, Tuhan. Taruh tangan-Mu di dada kalau Engkau orangnya. Bapa di surga, lihat tangan-tangan ditaruh dada mereka. Mereka mau mengalami transformasi, Tuhan. Mereka mau hidup baru, dilahirkan oleh Roh. Oh Tuhan Bapa di surga, mereka rindu menjadi ciptaan baru dalam Engkau. Yang bisa melahirkan mereka kembali hanya Engkau. Kuasa-Mu, firman-Mu, Tuhan. Bapa, mereka juga adalah milik-Mu.
dosa itu dalam nama Yesus. Lepaskan mereka dari kebiasaan narkoba, narkotik, dan lain sebagainya. Tuhan Bapa di surga, perbuatan-perbuatan dosa, ikatan-ikatan dosa yang mengikat mereka dalam nama Yesus, kami perintahkan putus dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, dan Engkau mengisi hati mereka, mengisi hidup mereka, sehingga mereka berkata bahwa aku mengalami kehidupan baru karena Tuhan. Doa kami kepadamu Tuhan, pakai juga mereka sebagai alat-Mu. Sama seperti Engkau memakai Saulus, pakai juga hidup mereka Tuhan. Engkau mengubah hidup mereka menjadi baru, menjadi ciptaan baru yang memuliakan Engkau, yang meninggikan Engkau. Sehingga orang-orang di sekitarnya akan berkata, wow, luar biasa. Pujian diberikan kepada Kau Bapa, kemuliaan diberikan kepadamu Yesus dalam nama Tuhan Yesus, dan biarkan Roh Kudus terus membaptiskan mereka dengan kuasa-Mu dan penyertaan-Mu Yesus kepada mereka. Sama seperti Engkau 1 Maret 1987 mendatangi hamba-Mu ini, Tuhan, tolonglah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, dan kami juga berdoa bagi Engkau yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, mendengarkan firman Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh yang hidup yang kekal. Kalau Engkau mengambil keputusan itu, keputusan yang sangat luar biasa, yang pernah Kau ambil dalam hidupmu, Tuhan Yesus, kalau Engkau orangnya, mari taruh tanganmu di dada dan ikuti doa saya. Izinkan saya memimpin Anda dalam doa. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya mengaku segala dosa dan kejahatanku. Ampunilah segala dosa dan kejahatanku Tuhan. Sucikan hamba-Mu ini dengan kuasa darah-Mu yang suci. Sekarang kubuka dalam hatiku, masuk. Jadilah Tuhan, jadilah Raja dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang ku percaya, aku sudah menerima hidup yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Dan bagi Anda yang mengalami putus hubungan kerja, atau Anda belum mendapat pekerjaan, sabarlah dalam penderitaan ini, dan teruslah berdoa. Semoga Tuhan memberikan engkau jalan keluar, kekuatan baru, pengharapan baru dalam Dia. Jangan pakai jalan pintas seperti dibiasakan oleh beberapa orang yang kita lihat di dalam koran-koran atau di dalam berita-berita, baik melalui televisi maupun YouTube. Tuhan, kuatkan mereka yang mengalami ini, sehingga mereka tidak melakukan jalan pintas, tapi mereka melakukan cara-cara dengan cara-cara Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau mau menguatkan mereka. Kalau Engkau orangnya, serahkan dirimu kepada Tuhan. Tuhan yang menolong engkau. Ulurkan tanganmu kepada mereka, berkati mereka, kuatkan mereka dalam menghadapi badai kehidupan ini Tuhan. Kami tahu badai pasti berlalu. Kami tahu persis itu Tuhan. Badai pasti berlalu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mengucapkan selamat. Kita percaya kepada Tuhan Yesus, dan saran saya, aktiflah mengikuti peribadatan dimanapun Anda berada. Kalau sudah waktunya kita bisa beribadah secara offline, dan rajin-rajinlah menghadiri ibadah live streaming atau mendengarkan khotbah. Seperti saya katakan, 2 kali sehari saya datang, terkecuali hari Minggu 3 kali. Tuhan memberkati kita semuanya, dan bagi Anda yang sudah ditolong oleh Tuhan, Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarkan kita menjadi saksi bagi Tuhan. Dan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan.
kepadaku. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang menyimpan dan melakukannya dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Dan juga jangan lupa Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian kepada mereka. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah engkau sudah menerimanya. Sudah menerimanya. Puji Tuhan. Dan bersukacitalah dengan orang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Jangan justru Anda senang, orang susah, dan susah melihat Anda senang. Saat ini ada banyak orang ingin masyarakat Indonesia susah-susah terus, makanya mereka melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya, mereka berusaha untuk melakukan perlawanan-perlawanan yang akibat dari situasi yang ada. Tapi saya mengatakan, kita harus yakin, percaya bahwa apa yang dilakukan pemerintah demi kebaikan kita bersama. Dan berserahlah kepada Tuhan dengan benar. Dan jangan lupa kalau Anda beraktivitas pada pagi hari ini, ingat bahwa Tuhan menyertai engkau sampai dimanapun engkau berada. Tuhan senantiasa menyertai engkau. Aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Dari segala pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, tindakan kita harus mencerminkan. Terus kalau Anda beraktivitas di luar, jangan lupa untuk mentaati prokes 5M. Yang pertama, pakai masker. Yang kedua, cuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, kurangi mobilitas Anda. Kalau Anda tidak perlu untuk keluar, stay at home. Dan yang terakhir saya mau katakan, yang keenam, ya, berdoalah supaya Tuhan tetap menjagai, memelihara hidup kita, keluarga kita, teman-teman kita, bangsa kita, semuanya. Supaya kita tetap kuat, sehat, dalam nama Tuhan Yesus. Doa saya kepadamu, urapan Roh Kudus, semangat Tuhan Yesus, semangat Roh Kudus, tetap bersama dengan kita dalam menjalani hidup ini. Penuhlah dengan iman dan harapan kepada Dia yang hidup. Salam Indonesia, salam Nusantara. Salam bagi kita semua. Haleluya, haleluya. Amin.